Hai, salam sejahtera teman-teman. Jumpa lagi di channel Semenju Family ya. Oke teman-teman, satu lagi video yang saya ingin kongsikan kepada kawan-kawan mengenai dengan kalulut juga ya, tetapi pada kali ini saya ingin kongsikan jenis kalulut live visip, dan yang saya mau kasih kongsi pada kawan-kawan adalah pembuatan hive-nya ya. Dan ini saya telah buat beberapa bulan yang lalu, dimana pada mulanya saya tidak buat seperti ini, tetapi buat seperti dalam log ini. Tetapi oleh karena sikap atau sifat live visip ini dia tidak sama dengan kalulut lainnya. Dia suka campurkan telur ataupun madu dia di sekeliling telur dia, dan itu sebabnya saya buat hive seperti ini yang memanjang begini, bentuk dia seperti ini. Dan tujuan saya adalah mengasingkan itu telur dan madu supaya kita mudah untuk mengambil madu dia apabila kita mau mengambil madu. Dan saya terus perlihatkan kepada kawan-kawan keadaan di dalam dia ya. Dan sebelum itu saya perlihatkan dulu kondisi atau keadaan kalulut ini. Dia sangat sehat karena dia punya corong besar seperti ini. Nah, dia tentu aktif ini, dan kita akan lihat di dalaman dia. Nah, saya punya cara, saya bahagi di sini, dan ruang di dalam ini adalah 5 kali 5 ya, 5-6. Oke, apa yang saya tengok dalam beberapa bulan selepas saya buat ini hive, sangat memberangsangkan karena kalulut hampir-hampir memenuhi apa yang saya inginkan, dimana saya mengasingkan antara madu dengan telurnya. Ternyata itu yang kalulut buatlah, dan saya buat ruang untuk telur di belakang ya, di belakang karena corong dia di depan, dan saya buat telur dia di belakang dengan apa ini, harapan supaya dia akan simpan madu di depan. Dan ternyata inilah yang mereka buat, dan kita akan tengok ya yang log pertama ini atau hive yang pertama. Kita akan buka di bagian depan. Nah, inilah dia punya madu sekarang, lumayan juga ini. Oke, kita akan tembus kepada telur, dan inilah keadaan di bagian belakangnya. Telur dia sangat banyak. Tidak berapa nampak di sini, tapi kita akan tengok di sebelah sini karena mendung sekarang nih, walaupun jam 10, itu sebabnya tidak berapa terang nih. Inilah kondisi dia. Nah, kalau kita lihat di sana yang telur muda sangat banyak, berarti dia punya ratu itu terlalu sehat. Nah, telur tua dia di sini, dan susah kita melihat ini ratu kalulut live visip ini karena dia merasa terancam dan tidak lagi keluar di atas. Kita akan tutup ini supaya dia tidak terlalu stres. Sebenarnya tempat dia ini bukan di sini, tetapi tempat dia ada gelap, jadi saya kasih keluar. Satu lagi sini saya bawa di sini untuk kita lihat. Ini ada baru sedikit daripada yang ini, dan kita akan tengok
Nampaknya ini pun juga sama seperti dengan yang pertama, tetapi ini terbalik. Di depan dia simpan telur, dan telurnya terlalu banyak, penuh sudah ini. Nah, ini lagi terlalu sehat, penuh ini kotak dia dengan telur. Ini terbalik, ikut suka hati dia lah kan. Yang penting berasingan dia punya madu, tapi ada juga disimpan bipolen sedikit di sini. Coba kita lihat di bagian madunya yang saya sediakan untuk dia buat madu. Wah, ada sudah tuh. Dan telur tidak ada di sini, hanya dia mau menyimpan madu ini. Nah, tuh yang satu. Wah, tuh. Nah, ini madu dia. Oke. Sebenarnya ini kelulut kalau di Sabah lah ya. Saya tengok ini jenis kelulut live visit kurang mendapat sambutan, ataupun banyak orang yang tidak mau ternak. Sedangkan sebenarnya kelulut yang ini pun boleh diternak, boleh menghasilkan madu, dan dia punya madu juga sangat berkhasiat karena dia mengambil nektar-nektar di tumbuhan rendah lah. Dan saya percaya kebanyakannya herba yang kita hasilkan untuk kesehatan adalah tumbuhan yang rendah lah. Dan itu sebabnya kelulut ini suka mengambil nektar-nektar di tumbuhan-tumbuhan yang rendah seperti lada ya, lada dan tumbuhan yang lain. Dan itu sebabnya madu dia sangat berkhasiat. Dan itulah karena mungkin salah satu sebab dia mengapa ramai yang tidak begitu minat menternak jenis kelulut ini, karena jenis kelulut ini dia susah mau ambil dia punya madu karena kecil-kecil. Tapi cara dia adalah terus ambil bersama dengan propolis dia dan baru diperah. Dan itu mungkin yang kawan-kawan tidak berminat. Dan selalunya kelulut ini menyimpan madu bercampur dengan telur, dan bipolen pun dia campur, dan itu mungkin yang membuat kawan-kawan tidak berminat. Lagi pula madu dia tidak begitu banyak lah, tetapi kalau kita ternak banyaklah juga kita dapat madu. Lagipun untuk mendapatkan koloni ini sangat mudah, sebab ini kelulut lokal, jadi sangat mudah untuk kita mendapatkannya. Jadi oke kawan-kawan, itu saja yang saya dapat kongsikan mengenai dengan kelulut live visit ya. Dan harap selepas ini kawan-kawan boleh buatlah cara yang seperti saya buat ini kalau berminat lah untuk ternak kelulut jenis live visit ini, dan supaya senang kita mengambil dia punya madu. Dan kelulut juga kalau kita buat pembahagian ini, bila kita ambil madu sejak di sini kita tidak ganggu sudah bagian dia punya telur. Jadi itu kebaikan dia kalau kita buat hive seperti ini ya. Oke kawan-kawan, sekian saja perkongsian saya mengenai dengan kelulut live visit ya. Jadi kepada kawan-kawan yang belum lagi subscribe channel Samyun G Family, sudi-sudi lah ya, supaya channel ini sentiasa berkembang. Dan like, komen, juga tombol lonceng dinyalakan supaya Anda senantiasa mendapat pemberitahuan tentang video-video baru yang saya akan uploadkan di channel saya yang akan datang. Oke teman-teman, jumpa lagi di video saya yang akan datang ya.
Bye.